Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Teacher Zakia dalam pelajaran PI dan Budi Pekerti. Nah, bagaimana nih kabar anak-anak teacher semuanya? Setelah kita liburan Idul Fitri ya. Nah, insya Allah dalam keadaan sehat ya semuanya. Nah, sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, untuk selanjutnya silahkan anak-anak teacher semuanya buka buku paket masing-masing pada halaman 120. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Nabi Yakub. Nah, ada yang tahu nggak Nabi Yakub itu siapa? Nah, jadi Nabi Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim, ya. Jadi beliau itu diutus ke daerah Kan'an, ya, ke daerah Kan'an. Nah, di sana itu menurut sejarah yang ada itu beliau itu disuruh untuk menyembah Allah ya, orang-orang Kan'an itu. Nah, namanya desa di sana yaitu desa di Kan'an yaitu desa Nabilus ya, desa Nabilus. Nah, untuk selanjutnya yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu sangat banyak ya. Nah, saking banyaknya mereka mempunyai istilah ya, istilah keturunan Nabi Yakub yaitu bernama Al-Asbat yang artinya kabilah Bani Israel. Nah, Israel itu ya gelar dari Nabi Yakub yang artinya orang-orang yang suka berjalan pada malam hari. Jadi orang-orang Israel itu malam hari berjalan dan siang harinya mereka istirahat. Nah, putra-putra Nabi Yakub alaihissalam itu adalah orang-orang yang baik, beriman kepada Allah. Di masa akhir hidupnya, beliau pindah ke Mesir. Ya, jadi Nabi Yakub itu ketika sudah tua ikut dengan putranya bernama Yusuf ya, Nabi Yusuf. Nah, ikut ke Mesir. Nah, beliau wafat itu pada usia 147 tahun. Nah, dari sinilah ya asal-usul adanya Bani Israel di Mesir. Nah, perlu anak-anak teacher tahu ya, Nabi Yakub itu adalah ayah yang sangat baik. Beliau itu mempunyai 12 orang anak dari 2 istri ya. Anaknya itu banyak, ada 12. Nah, mereka itu sangat menyayangi mereka ya, mendidik mereka dengan sangat baik ya, dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka ya. Nah, dan kemudian menyelesaikan segala masalah mereka karena anaknya banyak ya. Nah, untuk selanjutnya ya di sini ternyata itu ada 2 anak ya yang agak Nabi Yakub itu bedakan, yaitu dari istri yang kedua yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Mereka tuh saudara kandung ya. Nah, kenapa? Karena Nabi Yusuf dan Bunyamin tuh sangat berbeda dengan yang lain. Nah, sehingga timbullah rasa cemburu ya. Cemburu ke-10 saudaranya itu ya kepada mereka berdua. Sampai akhirnya ya ke-10 saudaranya itu berencana untuk ya membunuh atau melenyapkan Nabi Yusuf karena mereka itu sangat cemburu. Nah, akhirnya apa? Mereka membawa Nabi Yusuf itu ke sebuah hutan ya. Di sana itu ada sumurnya. Nah, mereka itu memasukkan Nabi Yusuf ya, melempar ke dalam sumur tersebut, berharap ya tidak bisa keluar lagi ya, sehingga tidak bisa pulang. Ya, pada akhirnya ya mereka itu pulang dengan tidak membawa Nabi Yusuf. Nah, kemudian Nabi Yakub itu bertanya, "Lah mana Yusuf putraku?" Nah, mereka bilang bahwa Yusuf itu sudah meninggal ya dengan barang bukti yaitu baju ya, baju yang sudah berlumuran dengan darah padahal itu adalah darah hewan. Sampai akhirnya saking sayangnya ya, itu sayangnya Nabi Yakub itu bukan karena apa-apa ya. Nabi Yakub itu sangat takut jika nanti Nabi Yusuf itu bertemu dengan orang yang salah sehingga Nabi Yusuf itu akan berpindah dengan keyakinan ya. Takut tidak menyembah Allah lagi. Nah, makanya sangatlah bersedih ya. Kenapa engkau tidak membawa adikmu Yusuf, wahai saudara-saudaranya Yusuf, katanya Nabi Yakub itu. Nah, ternyata setelah itu
Ya, saking sedihnya sampai akhirnya Nabi Yakub itu menderita dan mengalami kebutaan ya. Saking sedihnya sampai ya menangis terus sampai akhirnya mata Nabi Yakub itu buta, tidak bisa melihat. Nah, dari situ ya saudara-saudara Nabi Yusuf ya yang jumlahnya itu ada 11 berarti ya karena Bunyamin masih ada, itu sangat menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Nah, sehingga bertahun-tahun ya Nabi Yakub itu masih sangat ingat dengan Nabi Yusuf ya, selalu menangis setiap hari. Nah, itulah tadi ya sekilas tentang kisah Nabi Yakub ya, tentang kisah keluarga Nabi Yakub. Nah, dari cerita tadi ya, teacher harap ya anak-anak teacher semuanya bisa mengambil hikmahnya ya. Nah, jadi inti dari kisah Nabi Yakub yaitu Nabi Yakub ke negeri Kan'an. Nah, Nabi Yakub adalah ayah dari Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah ya. Jadi itu adalah intisari yang terdapat dalam kisah Nabi Nabi Yakub. Nah, untuk selanjutnya yaitu ya, silahkan anak-anak teacher mengerjakan ya kolom amaliyah. Di situ ada kolom ya, berisikan tentang apa? Tuliskan beberapa kejadian yang paling berkesan dari kisah Nabi Yakub alaihis salam. Nah, kira-kira apa? Silahkan ditulis ya. Ya, teacher cukupkan. Semoga bermanfaat ya pembelajaran hari ini. Teacher akhiri, apabila ada kesalahan, teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.